Shalom semuanya. Saya dari tadi terus terang bingung teberau apa yang mau disampaikan. Terlalu banyak teberaunya. Teberau semua hidupnya. Dan mujizat semua hidupnya. Saudara, kalau berbicara tentang teberau, dari tadi saya perhatikan rekan-rekan saya sedih semua. Saya jadi bingung. Sepanjang mereka ngomong teberau apa yang disampaikan. Kan kok teberau cerita tentang sedih kan? Sedih, tapi pada ujung-ujungnya ada mujizat. Sampai sekarang saya bingung mau bilang apa teberaunya. Saya pikir tadi waktu giliran saya doa penutup selesai. Ternyata masih kena giliran. Saudara, teberau yang saya hadapi memang tetap cerita sedih, tapi mungkin agak berbeda ya. Karena cerita sedih, pergumulan, permasalahan yang dihadapi rekan-rekan saya dan saya pun pasti ada mujizatnya. Tetap ada mereka melihat mujizat dari Tuhan. Saya singkat saja, teberau yang saya hadapi ini jarang saya ceritakan, paling yang tahu aja dan yang keluarga dekat saja itu yang tahu. Tahun 2013 atau 2014 saya kehilangan seorang anak. Itu teberau saya dan keluarga. Saya kehilangan seorang anak di usia mendekati melahirkan. Kenapa itu teberau saya katakan begini. Saya itu check up USG hari Kamis dan itu masih baik-baik saja. Tetapi Tuhan Yesus berkehendak lain. Kita tidak pernah prediksi apa yang mau Tuhan kita tidak pernah bisa pikirkan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hari Kamis saya USG masih baik, masih difoto semua baik. Siapa sangka hari Senin dia sudah pergi. Nah, itu mungkin teberau yang pernah saya hadapi ya. Namanya kehilangan itu sungguh sesuatu yang menyakitkan, mungkin sesuatu yang rasanya gimana ya? Kalau saya rasa semua kita pernah kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Nah, di sini kalau kita lihat teberau yang saya hadapi mungkin mana mujizatnya? Kan meninggal babynya, apa mujizatnya gitu? Dari tadi saya pikir, iya apa mujizatnya? Biasanya kalau orang cerita tentang permasalahan, pergumulan, pasti endingnya ada mujizatnya karena mereka berharap kepada Tuhan, karena mereka berserah kepada Tuhan. Tapi saya mujizatnya di mana? Malahan saya kehilangan seseorang yang saya sayangi 9 bulan, hampir 9 bulan ada di kandungan, dan ketika dia ingin lahir tapi dia pergi di situ. Nah, dan dia pergi di dalam ya, jadi waktu saya operasi. Nah, apa mujizatnya? Secara seorang ibu mungkin tidak terima, move on. Begitu kita keluar dari rumah sakit, kita bersama-sama dengan ibu-ibu yang lain di ruang bersalin, tapi mereka membawa baby. Kita satu kamar, satu ruangan, satu tempat tidur, ada 2-3 orang. Mereka pegang baby. Ketika saya lihat, aduh, miris ya sebetulnya. Itulah teberau yang saya hadapi. Nah, tetapi setelah pulang dari sana sampai di rumah ini rasa sedih masih ada. Bahkan hampir berapa bulan karena operasi. Saya pertama kali operasi waktu itu karena saya melahirkan normal kedua anak saya. Ini anak saya yang ketiga. Saya tidak pernah operasi, saya juga harus dirawat ya. Jadi apa mujizat yang saya dapat dari saya kehilangan ini? Setelah tadi saya berpikir sambil teman-teman saya bilang apa ini ya, karena biasanya teberau cerita tentang sedih kan. Saya dapat Tuhan katakan mujizat yang kamu dapat adalah simpelnya Tuhan katakan, tapi bagi saya benar. Di rumah ini kami hanya tinggal berempat. Saya, suami saya, anak saya 2, 4. Tahun 2013 menjelang 2014 bulan 10 itu saya kehilangan anak. Lewati tahun itu saya tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan. Tetapi mendekati tahun 2014-15 sampai sekarang, saya kehilangan seorang anak, tapi Tuhan ganti dengan anak-anak yang tinggal bersama dengan saya, dengan adik-adik yang tinggal bersama saya. Dan dari merekalah Tuhan mulai mengubah hidup saya. Dari sifat mereka, karakter mereka, tingkah laku mereka, pemikiran mereka, Tuhan katakan kamu harus belajar. Nah, kenapa? Mungkin dari saya kehilangan itu dulu banyak mungkin ya saya mungkin tidak pahami atau tidak mengerti dari kelakuan saya, tapi dengan adanya anak-anak di rumah ini saya belajar bahwa dari sifat mereka, tingkah laku mereka, keadaan mereka, saya belajar ternyata dengan hilangnya satu orang anak
Tuhan berikan penghiburan dengan berbagai banyak anak dan adik-adik, juga rekan-rekan kerja, rekan-rekan sahabat pelayanan yang luar biasa bersama saya. Saya rasa itu saja kesaksian saya malam hari ini. Saya cuma ingat satu ayat firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal apa yang pun kita alami, teberau apapun yang kita alami. Mungkin saat ini kita tidak mengerti apa tujuan yang Tuhan berikan, tapi percaya ketika kita berjalan terus di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun kita dan memberi pengertian. Ketika dia melakukan sesuatu dalam hidup kita, dia pasti memberikan pengertian sehingga kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya beneran baru hari ini dengar